ternyata lebih menggoda ya. Oke Bapak dan Ibu, tadi kita sudah mencoba lebih memahami apa yang disebut dengan asesmen nasional yang di dalamnya ada AKM. Salah satunya adalah bagian asesmen nasional adalah berupa AKM. Dan AKM inilah yang nanti yang kemarin agak membuat kita parno gitu ya, ketakutan gimana sih bungkel si AKM itu, sehingga kita menjadi bertanya-tanya harus seperti apa kami lakukan di sekolah itu. Nah, intinya sebetulnya tidak perlu ditakuti, yang terpenting adalah bagaimana Bapak dan Ibu melakukan proses perbaikan pembelajaran. Ya, kenapa? Hasil akhir daripada asesmen nasional ini pun tujuannya adalah untuk perbaikan pembelajaran. Jadi kenapa sekarang asesmen nasionalnya di kelas 11 Bapak dan Ibu? Kalau kemarin kan ujian nasional itu di kelas 12 ya. Sementara asesmen nasional adalah kelas 11. Nah, karena tujuannya adalah untuk memetakan bagaimana proses pembelajaran penilaian dilakukan di satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu dari mutu lulusannya. Oleh sebab itu, kalau di dalam kelas 11 progresnya sudah terlihat baik, prosesnya bagus, akan terlihat dampaknya akan hasilnya baik, maka nanti di kelas 12 tinggal bagaimana penguatan. Tetapi kalau ada yang perlu kita tingkatkan, mana level anak yang tadi ada yang di grade yang paling bawah, yaitu perlu adanya penanganan khusus. Bagaimana anak yang masih berupa pada kondisi kelompok dasar, bagaimana anak yang mahir dan cakap, itu berarti Bapak dan Ibu memperbaiki pembelajaran dan penilaian di jenjang berikutnya dengan memperbaiki pola proses pembelajarannya, akan melakukan karakteristiknya seperti apa. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Sehingga tujuan daripada asesmen nasional ini bukan untuk melihat hasil nilainya, tetapi bagaimana sekolah melakukan proses perbaikan. Ya, jadi melakukan proses perbaikan sehingga nanti diharapkan semua berada pada grade minimal cakap gitu loh. Ya, anak-anak itu tuh cakap. Jadi tidak berada pada dasar, tapi cakap. Kalau sudah cakap berarti anak ini mudah untuk kita ajak menjadi anak yang mahir. Karena kalau sudah mampu mengimplementasikan, artinya akan mudah mengajak anak untuk berpikir secara logika yang baik, kemudian dia juga bisa melakukan interpretasi yang baik, sehingga dia mampu untuk mengimplementasikan dalam kehidupan. Itu yang diharapkan. Sehingga lulusan kita mampu untuk dia bisa bergerak di dunia luar dimanapun dia akan berada. Apakah dia melanjutkan atau dia akan menjadi tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi, tetapi dia punya skill, itu bisa dia kembali. Kembali lagi Bapak dan Ibu bahwa kayak konsumsi oke, Bapak dan Ibu, saya berbagi. Saya hanya ingin mengingatkan, berarti Bapak dan Ibu sekarang sudah paham bahwa asesmen nasional yang di dalamnya ada AKM dan juga ada tentang karakter. Berarti kita dalam melakukan pembelajaran itu tidak boleh keluar dari 3 aspek itu. Jadi ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Berarti otomatis Bapak dan Ibu sekarang harus memahami bahwa betul-betul yang namanya kurikulum 2013 itu tidak bisa dipisahkan antara bagaimana Ibu Bapak membelajarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tidak berarti begini lagi kan? Oh, hari ini saya akan membelajarkan pengetahuannya, nanti besok saya keterampilannya, nanti baru sikapnya. Tidak. Dalam setiap kegiatan pembelajaran itu akan
membangunnya berketerampilan abstrak terlebih dahulu, baru nanti dia akan menghasilkan keterampilan konkret. Dalam melakukan proses mendapatkan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan, tidak terlepas Bapak dan Ibu juga membelajarkan sikapnya. Maka setiap berkegiatan pembelajaran pasti akan ada 3 nilai secara sekaligus akan didapatkan: pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Nah, kenapa Bapak dan Ibu? Karena berketerampilan itu munculnya kan di sini. Tuntutan keterampilan secara kompetensi mulai dari dia mengamati untuk dia tahu, itu keterampilan abstrak Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tahu bahwa keterampilan itu ada abstrak dan konkret. Keterampilan abstrak include di dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya nih, untuk dia tahu Bapak Ibu ajak lewat mengamati. Mengamati itu kan kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu? Nah, kegiatan mengamati adalah kegiatan pembelajaran di mana dari proses mengamati anak akan mampu mengidentifikasi. Contoh, nah coba kamu cermati media ini. Cermati, lalu kamu tuliskan apa saja yang kamu bisa cermati dari bahan itu. Jangan tuliskan bahan ini ya, betul? Nah, saat anak mengamati, dia akan melihat sesuatu. Apa yang dilihat, dia tuliskan. Begitu dia menuliskan, misalnya Bapak dan Ibu menginginkan 4 poin dari yang apa yang dia amati, atau 8 poin kan misalnya ya, 8 bagian. Anak menuliskan 8 bagian. Nah, ternyata misalnya Bapak dan Ibu, saya bertanyakan, nah coba Santi, berapa yang mendapatkan? 3 tuh. Wah, luar biasa. Coba kamu sebutkan A, B, C. Begitu disebutkan A, B, C, coba kamu tunjukkan. Nah, ya Bu, ini A, ini B, ini C. Bapak dan Ibu, dia mendapatkan 3 bagian itu, plus ditunjukkan apakah dia melakukan kegiatan pembelajarannya jujur? Berarti nilai kejujurannya sudah 100. Apabila dia jujur, dia akan mendapatkan 3, walaupun hanya 3 dari 8, dia sudah berkegiatan pembelajaran dan itu akan tersimpan lama dalam memorinya. Nah, kalau Bapak menginginkan 8, berarti si Santi ini belum tuntas secara pengetahuan. Maka perlu dilatih. Apa yang dilakukan berikutnya? Oke, silakan. Siapa yang punya lebih mendapatkan dari 3? Coba Kurnia, misalnya, tadi akan pakai yang ada di sini namanya Santi ya sekarang Kurnia. Coba Kurnia, Bu saya dapat 5. Dapat 5 kan? Wah luar biasa. Coba kamu sebutkan A, B, C, D, E 5. Coba kamu tunjukkan. Dia tunjukkan. Sebelum menunjukkan, coba Santi perhatikan. Ya, ada ya? 5 dia sebutkan. Oke? Good, luar biasa. Coba nak Santi ulangi lagi yang 5. Begitu dia menyebutkan 5, menurut Bapak dan Ibu, dia dapat kompetensi baru nggak? Ya. Apakah yang disebut dengan remedial? Iya. Itulah remedial belajar. Halo? Hai. Berarti yang tadi 3/5 kali 100, dia baru dapat berapa persen? 60. Berarti nilainya baru 60. Ibu punya KKI 70. Sebetulnya dia hanya 1 lagi sudah lolos. Dari 3 menjadi 5. 5/8. Sudah berapa Bapak Ibu? 70 lebih ya. Berarti secara KKM untuk mengidentifikasi Santi sudah tuntas. Itu yang disebut remedial pembelajaran. Yang Bapak Ibu pikirkan selama ini adalah remedial test. Padahal tidak ada yang disebut dengan remedial test. Yang ada itu adalah remedial pembelajaran. Tetapi tes itu sebagai measurement-nya, alat ukurnya. Kalau Bapak belum yakin dengan apa yang dilakukan di remedial pembelajaran, lakukan tes. Boleh dengan lisan? Boleh. Itu tes lisan bukan yang lisan? Ya. Sebetulnya simpel. Tapi mungkin karena kita jarang melakukannya, itu menjadi hal yang sulit gitu. Nah, kenapa? Dari mengamati ini, anak mampu mengidentifikasi, maka C
5 buah yang diidentifikasi lebih dari 70 dan misalnya kakaknya 70, maka hukuman matinya menjadi tuntas. Berarti dia keterampilan abstraknya itu sudah tuntas. Maka dalam satu kali kegiatan itu anak sudah punya nilai apa itu 3 Bapak Ibu. Pengetahuannya dapat, keterampilannya dapat, sikapnya. Bisa tanya lagi, siapa yang lebih dari 5? Saya Bu. Oh iya Dewi, maaf ya kan saya sambil dari hari yang ini ya. Dewi, coba Dewi sebutkan. Ada berapa anak? Saya 8 tuh. Wah luar biasa kamu, coba sebutkan. Awes selesai. Coba tunjukkan. Begitu dia suruh menunjukkan, dia nggak bisa. Culang cileng. Coba kita tunjukkan. 2 menit. Lalu kita tanya, dapat dari mana itu 8 sayang? Dari ini SPD, Santi penuh penderitaan. Misalnya juga SPD. Oh, mana SPD? Saya coba Santi SPD sebutkan yang berapa. Oke, Dewi coba perhatikan. Tolong tunjukkan yang berapa. Bapak dan Ibu, awalnya si Dewi tadi dapat 8 secara pengetahuan dia ada 100. Betul? Secara keterampilan dia 100 nggak? Belum, karena dia tidak bisa menunjukkan. Berarti dia dapat 8 pengetahuan itu dari nyontek. Betul? Berarti tingkat kejujurannya belum baik. Sekarang, bagaimana nanti dia sikapnya? Ayo pertama keterampilan kan bisa ya tadi ya. Sikapnya nanti bawa dari begitu dia nggak bisa, kita nyuruh tanya dari siapa nak? Dia sudah jujur ya, mengakui bahwa dia ada dari temannya. Sudah nilai plus kan? Berarti sikapnya sudah berubah? Sudah berubah. Lalu kita perkuat. Nah, coba SPD, tolong sebutkan dan tunjukkan. Dewi perhatikan. Lalu dia perhatikan. Oke, sekarang coba kamu sebutkan dan tunjukkan. Kalau dia bisa menunjukkan dan sebutkan, berarti gradasi sikapnya sudah berubah. Betul sekarang mengamatinya. Ya. Keterampilannya berubah. Dilatih oleh Bapak dan Ibu. Itu yang harus dilakukan oleh kita. Maka saya yakin jika teman-teman melakukan progresnya seperti itu, anak yang level bawah itu mudah untuk bergerak. Rata-rata kita itu senang banget pada anak yang level atas. Betul nggak? Anak yang saya buka itu gimana Santi dia posisi Santi. Si SPD yang si Dewi yang tadi Cici tadi soal-soal aja tuh. Bahkan wajahnya yang tidak ada di Vicon itu nggak pernah ditanya.
Supaya dia paham apa ini, maka Bapak dan Ibu harus ditambahkan sumber belajar lain. Bahan ajarnya adalah ditambah. Nah, sekarang buka halaman sekian, bab sekian, alinea sekian. Coba Anda baca dan cermati kaitan terhadap apa ini dan fungsinya untuk apa misalnya. Anda baca, beri waktu. Lalu di sana kita ungkap siapa yang bisa mengungkapkan. Nah itu tadi belajar membaca dan belajar mengartikan sebuah bacaan. Nah itu akan diajak lewat memahami dan menanya. Itu pertanyaan yang mungkin nanti Bapak dan Ibu. Nah melatih ini sehingga dari dia mengamati sampai dia mencipta, dari mengingat sampai mencipta, dari dia menerima sampai mengamalkan, itu yang harus kita lakukan di setiap pembelajaran kita. Nah jika ini terstruktur pembelajarannya setiap dilakukan setiap saat dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, maka yang dituntut kan kompetensi ya Bapak dan Ibu. Kompetensi di mata pelajaran fisika ada memahami, di mata pelajaran kimia ada memahami, di mata pelajaran sosiologi ada memahami. Berarti memahami itu harus dibelajarkan secara kompetensinya, benar? Untuk bisa memahami itu dia harus apa dulu, harus tahu dulu. Untuk tahu itu bahan ajarnya apa. Dari tahu dia akan paham tambahan bahan ajarnya apa. Nah melatih kegiatan pembelajaran itulah akan sama setiap mata pelajaran, walaupun kontennya berbeda. Ya, sehingga yang diuji adalah kognitif secara kompetensinya. Makanya di kognitif itu ada gradasi tahu, mengingat, paham, memahami, kemudian menerapkan itu yang aplikasi, kemudian analisis itu tahapan C5 tadi, kemudian mengevaluasi tahapan C5, ya C4 dan C5. Ini bagian dari C5. Anak tidak mungkin bisa mencipta kalau dia tidak pernah menganalisis. Betul? Anak tidak mungkin bisa menganalisis kalau dia tidak pernah melakukan, mencoba. Betul? Anak tidak bisa mencoba melakukan kalau dia tidak paham. Anak tidak mungkin paham kalau dia tidak tahu. Maka gradasi pembelajaran lewat pengetahuan ini harus dilatih. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran Bapak dan Ibu juga harus step by step. Hati-hati. Jangan begini, Bu, adanya apa? Oh, saya adanya adalah menentukan. Menentukan itu secara taksonomi Anderson adalah berarti C3. Ah, gampang Bu, menurut siapa? Menurut saya. Ibu tahu nggak di kelasnya ada yang level bawah? Kalau ada level bawah, tetap kita ajak di C1. Kalau Bapak dan Ibu enggak Bu, saya anaknya sudah bagus-bagus, saya langsung saja mengenal. Oke, kalau begitu konsisten Bapak dan Ibu dengan ucapan Bapak dan Ibu. Artinya C1 dan C2 nya harus diberi angka 100 semuanya. Halo? Nah, saat Bapak dan Ibu nanti menentukan seperti ini, benar Bu? Saya soalnya butuh lancar. Nah, misalnya ini, Ibu Bapak bisa lihat ini sebuah KD ya. Contoh ya, KD 3.1 menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem persamaan dua variabel. Ini KD di mata pelajaran matematika. Contoh ya. Sekarang saya mau tanya, apa kata kerja operasional yang menentukan kompetensi dalam KD itu? Menjelaskan dan menentukan. Mana guru matematika? Ibu. Tingkatan kompetensinya ini kan KD itu, KD adalah kompetensi dasar minimal. Berarti anak itu harus bisa mencapai standar minimal ini. Betul? Sekarang, apa kompetensi minimal pengetahuan yang harus dimiliki
C2. Kenapa C2? Alasannya? Menjelaskan? Oke. Saya kesini. Ya. Saya mau disebut. Nih ya. Dari sebuah karya ini, Bapak Ibu perlu analisis. Yang pertama, apa yang menjadi materi pokok di karya ini? Materi karya ya? Ibu, persamaan. Menurut Ibu? Sistem persamaan. Menurut Ibu? Linear kuadrat. Ibu belum matematika? Makanya nanti sama praktek. Belum matematika apa? Bu, materi pokok yang ada di karya ini? Persamaan dua variabel. Sana sebelum matematika. Satu matematika apa? Kreatif bapaknya. Kuadrat. Oke. Yang disebut materi pokok dalam KD bapaknya penggal kata kerja operasional yang di sini. Maka kalau dipenggal, yang menjadi materi pokok adalah ini. Ini ya, dari sini ya Bu. Penyelesaian sistem persamaan. Kalau Ibu Bapak menyatakan persamaan dua variabel, sistem persamaan pasti mau selesai kan? Ya, ini kan bukan matematika, itulah yang terjadi dalam praktek Pak. Lulus sejarah disuruh ngajar matematika, kejadian. Ya, Pak. Karena yang diminta itu dari sini Pak. Penyelesaian berarti anak itu harus konsennya sampai pada penyelesaian, bukan pada sistemnya, bukan hanya persamaannya. Berarti saya bukan matematika nih. Nah teman-teman, apakah sudah sampai analisis seperti ini? Halo? Membuat RPP yang benar, yang dibuat sendiri itu analisis Bu. Ya, ya. Ini materi pokoknya. Ini. Kalau Bapak Ibu hanya sampai pada sistem persamaan atau persamaan dua variabel, nanti sampai di mana kita lihat ya. Kita cek dulu. Sekarang yang kedua, kata kerja operasionalnya apa saja? Itulah yang disebut dengan kata kerja kompetensi, yaitu ada menjelaskan dan kita tuliskan itu nggak geser. Menjelaskan adalah C, menentukan adalah C. Jadi standar minimal ada ini C2 atau C3? C3. Siapa yang sepakat C3? C3. Siapa yang sepakat C2? Siapa yang tidak sepakat dua-duanya? Siapa yang absen? Saya ulang ya. KB adalah kompetensi dasar minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jika sebuah KD memiliki kata kerja operasionalnya adalah C3, maka standar minimal KD tersebut adalah C3. Jika sebuah KD memiliki kata kerja operasionalnya C2, maka minimalnya adalah C2. Jika sebuah KD memiliki kata kerja C2 dan C3, maka standar minimalnya C2. Siapa yang C2? Siapa yang C3? Apa alasan C2? Apa alasan C3? Karena kalau C3 sudah melewati C2, C1, C2 baru bagaimana kita mengukur bahwa KD ini sukses? Apa alasannya? Tes soal. Sekarang saya akan memberikan soal C2. Jika anak sukses C2, apakah KD ini sukses? Jika saya berikan C3 sukses, apakah ada sukses? Gimana dulu? Ya. Apakah sudah dalam kepikiran ada orang yang bukan proses analisis ini?
dilangkahi dan sukses. Maka Bapak dan Ibu wajib mengukurnya. C2-nya harus ada dalam setiap penilaian. Ya, kalau tidak ada ini, maka langkah C1 C2-nya bukan menjadi prasarat dan latihan ya, tapi itu mengalir dengan proses. Ya. Nah, jadi standar minimanya adalah C3. Maka anak ini harus sukses sampai pada C3. Diharapkan jika C3 sukses, C2 sudah dilewati. Nah, itu maksud saya. Berarti luar biasa Pak. Kalian luar biasa. Karena kita kan sudah jalan penting ini. Ini yang penting ini. Yang dua itu yang penting matanya dari dulu. Padahal itu penting jawabnya hanya ngantuk. Ya, jadi kenapa saya mendekat yaitu supaya tidak penting dalam saya. Ya betul. Paham sekarang Bapak Ibu? Ya, artinya berarti tuntutan hari ini kita tahu bahwa kata kerja operasional walaupun ada dua, ambil yang tertinggi itu standar minimal. Yang rendahnya menjadi prasarat. Jadi di setiap penilaian kalian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester diharapkan C2-nya muncul sebagai prasarat walaupun tuntutan akhirnya adalah C. Halo? Hai. Ya, sudah. Maka kita sekarang melihat materi. Tadi materi pokok. Akan melihat dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan itu ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Betul? Ya. Bapak tahu? Dan mana tahu? Nah, jadi Bapak Ibu harus bisa menganalisis hari ini tuntutan dimensi pengetahuan sampai di mana? Apakah sampai metakognitif atau hanya faktual saja? Kita lihat dari materinya. Kita lihat materinya. Ada nggak materi faktual yang harus dikuasai siswa di sini? Apa faktualnya? Sistem persamaan. Oke. Bu sistem. Kata guru matematik saya kan dia nggak prakteknya nggak pernah. Apa itu faktual? Dimensi faktual itu apa? Berbicara apa kalau faktual? Ya, berarti pengetahuan faktual, pengetahuan yang nyata yang bisa dilihat. Apa dari materi penyelesaian sistem persamaan dua variabel yang merupakan faktual yang bisa kita hadirkan? Sistemnya? Sistem itu apa sih? Konsep ya? Beda ya? Apanya? Anak itu harus tahu apa di dalam materi ini? Persamaan. Kan persamaan dua variabel, ada persamaan tiga variabel? Ada. Berarti nanti dihadirkan, nah ini ada persamaan dua variabel, linear kuadrat gitu ya? Sudah nggak di sini? Nah, kuadrat. Dilihat untuk siapa dia tahu, harus tahu untuk anak yang level. Ayo kita tulis matematika, ibu aja langsung pada sistem ngulang bu di dalam. Ngulang tuh. Panas. Enggak perlu diharap mungkin Korea, mungkin siapa kali yang guru nada. Astagfirullah, pas isi ibu nanya ke kita mau si sistem, aduh saya mules. Saya nggak tahu, tahu anak itu apa. Ya, makanya kita ajak tahu untuk siapa, untuk anak yang level bawah. Maka adalah yang disebut faktual, yaitu persamaan dua variabelnya. Perlihatkan jika bukan apa sih persamaan teh. Nah, bagus, pintar, soleh, asep, kurnia. Nah, saya kurnia ya. Kurnia. Kamu tahu nggak persamaan kuadratnya jika rumah? Nggak tahu. Nah, mungkin asep, bagus, pintar, soleh. Oh, yang gitu bu. Soalnya normal dengan persamaan kata teh. Diajak bu. Jadi dia tuh tahu ini persamaan dua variabel itu. Bu yang maksud variabelnya itu mana? Pasti udah kenal. Di ujung-ujung berikutnya diajak sistem persamaan pasti mulai udah. Pasti dia akan terus terganjal. Kalau ibu yang level bawahnya sedikit, ajaknya di dalam kelompok. Strateginya siapa? Sebagai tutor sebaya teman dalam kelompok supaya mempersingkat waktu proses pembelajaran. Ya. Nah, sekarang materi konseptualnya atau dimensi pengetahuan konseptualnya apa tadi? Sistem persamaan dua variabel ini adalah konsepnya. Yang namanya sistem pencernaan, yang namanya sistem
Ya, oke. Nah itu yang dimaksud dengan konseptual. Berarti konseptualnya anak harus tahu dan anak harus paham sampai bisa menentukan itu adalah sistem persamaan dua variabel. Paham sampai sini dulu? Oke. Ada nggak di dalam materi ini materi tentang prosedural? Pengetahuan prosedural. Penyelesaian. Kalau penyelesaian ada step by stepnya nggak? Ada langkahnya nggak? Nah itu yang disebut dengan pengetahuan prosedural. Jadi prosedural itu bukan hanya guru fisika, guru kimia, semua mata pelajaran ada. Nah bisa dilihat berarti yang namanya prosedural adalah penyelesaian atau menyelesaikan sistem persamaan dua variabel itu. Langkah-langkahnya itu adalah dimensi pengetahuan. Oke, sampai sini. Sekarang saya mau tanya, apa yang disebut dengan meta kognitif? Itu yang lebih tinggi dari prosedural. oh, yang lebih tinggi. Kalau naik materi itu lebih tinggi ya? Dari hasil yang dia pelajari itu dia bisa mencipta bukan dari satu program aja ya Bu. Dia bisa bercerita sesuatu dengan Sekarang Bapak dan Ibu tahu nggak yang namanya menghemat energi? Ya. Berarti kalau menghemat energi listrik misalnya melihat lampu nyala di siang hari kita ada? Ya. Itulah yang bergerak kognitif. Aplikasi. Sekarang pada penyelesaian ini sudah dituntut pada aplikasi nggak? Implementasinya? Belum terlihat. Maka KD ini Bapak dan Ibu tuntutan standar minimalnya hanya sampai ya. Nanti kita akan tahu bagaimana memberikan KD ini. Halo? Lanjut. Sekarang dimensi kognitifnya. Tadi sudah tahu kata kerja operasionalnya C2, C3. Maka tuntutan KD ini standar minimalnya apa tadi? Oke, berarti kita menentukan bahwa dimensi kognitifnya adalah menerapkan. Kalau Bapak dan Ibu sudah menganalisis setiap kali seperti ini, maka akan mudah berlangkah, akan mudah menentukan bahan ajarnya, kegiatan pembelajarannya, kan mudah. Kalau Ibu Bapak akan mengajak anak faktual untuk dia tahu, maka apa bahan ajarnya? Tadi hadirkan gambar persamaan kabarnya, tulisan atau persamaannya ya, diperlihatkan dan seterusnya. Kalau dia mengajaknya kepada konseptual, berarti ke sini kan? Berarti harus ada tambahan sumber belajar ya? Gak mungkin gambar doang kan? Nah, tambahkan lagi sumber belajarnya. Bisa berupa PPT-nya, bisa berupa tayangan dan seterusnya. Oke? Sehingga KD ini kalau saya bilang ke sini, maka tadi KD ya, secara dimensi kognitifnya sampai pada tadi apa? C3 ya. Kita pindah sini menjadi ke C3. Ya. Dimensi pengetahuannya sampai proses. Ya. Maka KD ini tuntutan standar minimalnya ada di sini. Nih. Paham Bapak Ibu? Ya. Paham ya. Logika berpikir Bapak dan Ibu. Anak kita ini apakah seragam atau beragam secara pembelajaran? Berarti anak itu bisa berlangkah. Ada yang dari faktual ke sini lalu ke atas. Ada yang dari sini ke sini ke sini. Ada yang dari sini ke sini. Nah, karena kita punya beragam, maka Bapak dan Ibu harus mempersiapkan kemungkinan ya. Kalau Bapak Ibu langkahnya, ada cekurang mah gampang. Geserangkan mata, hiji, dua, tiga. Coba Pak ini. Ayo coba tuh. Ya, bagi kita kesana. Saya sih berpikir analoginya dulu. Supaya Bapak dan Ibu juga enjoy mengajarnya, jangan merasa terpaksa. Jadi, kenapa kita harus membuat perangkat sendiri? Karena yang tahu karakteristik anak didik kita di sekolah kita adalah
masuk ke rimba. Padahal kita punya tiket masuk surga. Kamu benar. Kamu benar. Pikiran itu ada. Nah, tapi kita sudah benar, sudah menganalisis seperti ini, sudah membuat langkah untuk anak melakukan, karena kita itu adalah pelayan siswa, bukan dan ibu. Betul, kita ini pelayan siswa. Jadi bapak ibu kalau misalnya pada dengan sakit tua, kan kita sudah baik saudara tadi berat untuk ayam. Saya mau tanya dulu baliknya, apa yang sudah kita lakukan terhadap anak ini? Langkah apa yang bapak ibu lakukan untuk bisa mengangkat anak ini supaya bisa menjadi standar minimal? Layanan apa yang sudah kita berikan? Gitu loh bapak ibu. Nah, sekarang kondisinya pandemi. Nah, berarti yang harus kita perbaiki bapak ibu, karena kita tidak bisa bertatap muka, adalah bahan ajarnya yang lebih efektif, efisien, konkret. Nah, buka bab 3, soal pelajaran bayang kita buka bab 3 sama halaman. Ya, itu sama itu. Belum tentu dalam buku itu adalah untuk mencapai ini. Paham maksudnya? Karena ibu bapak misalnya menggunakan buku A. Siapa tahu di buku A yang tebalnya luar biasa, ternyata belum sampai pada menemukan. Bisa jadi? Bisa. Tapi bapak dari menggunakan buku itu akan bazir dalam artian pencapaian potensi. Walaupun secara umum tidak mubazir, tapi akan membutuhkan waktu yang lama, betul. Dan itu akhirnya bapak dari begini, bisa tercepat waktu sudah. Emang bukan bisa tercepat di lapangan realistis betul. Terus apa yang gitu kerjanya buku mana? Buku ayat. Dia bisa. Buku itu salah satu sumber belajar, Pak. Hanya salah satu sumber belajar. Yang terpenting bapak itu membuat bahan ajar. Bahan ajar itu cukup untuk dia tahu cukup gambar, untuk dia paham tambahkan misalnya literasi baru, ya. Jadi ada misalnya suruh baca buku di halaman berapa halaman, rasanya enak, cukup untuk memahami. Kamu lagi udah baik kita baca buku berlembar-lembar yakin malah. Tapi kalau anak dalam waktu hanya berapa menit juga dalam 1 jam pelajaran itu kan, oh berarti cukup 1 menit bacanya hanya ini cukup untuk apa? Untuk dia paham. Nah, jika bapak ibu sudah paham ini, maka ini akan memberikan indikator. Dengan bapak ibu memudahkan membuat indikator. Maka indikator inilah yang akan menjadi ini indikator kunci. Ini adalah proses belajarnya. Terlewatinya mau kemana pun juga tergantung kondisi anak kita di sekolah kita seperti apa. Kemudian yang ini yang di luar dari prosedural, di luar dari menerapkan, ini adalah IPK pengembangan perlu bahasa, yaitu untuk anak-anak yang level atas, yaitu anak-anak yang sudah melewati masa standar minimal. Untuk siapa? Untuk anak-anak yang mati, yang super. Dan tanda kutip, kalau yang bawah tadi mah adalah super spesial, menurut saya, ya super spesial, yang ini mah super biasa. Nah, untuk itu maka ini anak-anak yang itulah yang anak super untuk bapak dan ibu kan tidak banyak di kelas itu, ya. Yang inilah yang kita berdoa, ini anak adalah yang menyukai mata pelajaran kita. Maka kita bisa kumpulkan dalam sebuah kelompok pencipta mata pelajaran yang nantinya akan diajak menjadi tim sains untuk kegiatan olimpiade. Itu sehingga untuk para guru tidak berapa. Udah kehidinya kita pakainya. Itu yang terjadi. Udah itu saya harus bagaimana? Apa yang kita bisa ibukan dia? Jadi jadi sebetulnya yang salah itu kita, karena kita tidak memetakan kepada itu ya. Para pemain sih budaya kita memasak itu pasti lah berapa masak tapi ada tuh yang kemudian pasti ya. Nah itu maka kita akan melakukan ngumpulnya itu tidak di akhir menjelang OSN. Nah ya, dilatih kan memberikan pengembangan ini bapak dan karena ini standarnya sudah dilewati. Ya kalau baik ya. Nah maka dilakukan bapak itu akan membuat IPK ini. Jadi coba saja. Nah ini keterampilan. Keterampilan seperti ini ya bapak ya. Ini adalah materi pokoknya jelas berbicara masalah yang berkaitan dengan sistem kesamaan global level. Kemudian kata kerja aktif
aktivitas, kalau di proyeknya aktivitas dia sampai pada menyelesaikan seperti itu, dan dia berada pada psikomotor 3 di taksonomi keterampilan ya, kita gunakan di tanpa belum pada itu karena belum pengetahuan. Kemudian proses psikomotornya sampai ke 3 saluran lingkungannya ini ke 3, dan nanti ini terkait dengan kegiatan belajar nggak bisa disamakan. Kemudian materinya sama kan? Ya, menyelesaikan masalah berkaitan, berarti dia bisa menyelesaikan apa tentang masalah yang ada pada sistem persamaan dua variabel. Dia tidak akan mungkin bisa menyelesaikan masalah kalau dia tidak tahu yang namanya persamaan dua variabel. Kalau dia tidak paham tentang sistem persamaan dua variabel, kalau dia tidak paham tentang bagaimana menyelesaikan sistem persamaan dua variabel, maka itu akan terus berikatan antara KD3 dan 4. Ini tuntutan adalah KD akhir yang disebut dengan keterampilan konkretnya. Keterampilan konkret ini tidak bisa didapatkan tanpa berkegiatan keterampilan abstrak. Jadi keterampilan abstrak itu mengamati keterampilan abstrak, menanya keterampilan abstrak itu. Kalau kita kemudian itu, makanya perlu dilatih menanya itu. Ya, kemudian menanya, mengumpulkan informasi itu P3 ya, artinya keterampilan. Mengumpulkan informasi, dia bisa lewat eksperimen, praktek. Kalau di IPA ya, kalau yang di sosial bisa studi literatur, mengumpulkan informasinya. Nah itu bagian yang harus dilatih. Itu keterampilan tujuan apa? Dapat kognitifnya. Dia mampu untuk menambah informasi, menguatkan terhadap konsep dan seterusnya. Oke, nah ini keterampilan sehingga nanti kita akan bisa melakukan bagaimana ibu bapak menentukan pembelajarannya. Nah sekarang, Nusanti ternyata dia satu kan dia semangat dan keterampilan baru ketik hebat. Bapak dan ibu berarti C1-nya tidak perlu diajak di kegiatan. Maka melakukan kegiatannya tidak berawal dari mengamati tadi, benar? C1 yang tadi yang harus ada maknanya tadi. Lalu di mana saya harus supaya tahu apakah betul-betul anak C1-nya sudah oke? Di persepsi. Bapak baru bertanyakan di persepsi. Kalau dominan anak kelas level bawah bisa, oh berarti sudah bisa berlanjut pada kegiatan C2-nya. Nah itu Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu yang namanya sebagai alat ukur untuk mengetahui apakah tuntas dan tidak tuntas sebuah kompetensi berawal dari indikator itu adalah melakukan measurement di proses. Lewat apa? Bertanya pada pertanyaannya kepada siapa kita tunjukkan, pada anak yang level atas, level bawah, atau level tengah? Nah, kalau saya tanyakan level atas, misalnya ada pertanyaan supaya saya ingin tahu di C1 atau C2-nya tuntas, saya tanyakan kepada anak level bawah. Jika anak level atas bisa jawab, apakah kita nyatakan tuntas untuk semua? Tidak. Tapi kalau kita tanyakan pada anak yang level bawah dia bisa jawab, kita bisa prediksi yang atas bisa jawab? Nah, itu. Makanya kita harus selalu mendekat pada anak yang super spesial. Artinya harus banyak pendekatan oleh kita. Jadi kalau anak dinyatakan Bapak dan Ibu tidak sukses, berarti sebetulnya tidak sukses ya Pak? Malah tidak mudah. Ya, kita itu jadi introspeksi diri Bapak dan Ibu ya. Karena pasti berawal dari kita, mungkin kita kurang melakukan pendekatan, kurang memberikan, bisa jadi kalau anak-anak level setengah dan atas itu mudah dengan bahan ajar yang kita buat. Ternyata anak level bawah perlu ada bahan ajar yang lebih spesifik. Nah itulah layanan yang berbeda. Ya. Nah itulah yang dimaksud pada grade yang di AM, asesmen nasional itu pada anak yang diberikan layanan khusus tadi, yang paling bawah tadi. Oke, nah di sini akan meyakinkan guru bahwa kemampuan awal itu startnya dari mana. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat ke sini, nah melihat ke sini, kita punya beberapa indikator nih, indikator ya. Tuntutannya sampai 12 ya. Berarti kalau misalnya faktual C1 di sini sudah terlampaui, berarti Bapak dan Ibu kegiatan pembelajarannya tidak perlu dari sini, betul? Ini hanya diajak di persepsi. Jadi akan tahu persis Bapak dan Ibu.
Ya, kesalahan yang tidak kita sadari. Lanjut, oke, saya memberikan gambaran saja. Sehingga nanti saat Bapak dan Ibu melakukan analisis seperti itu akan kita yakin kita start awalnya dari mana. Makanya tadi saya pada saat awal melakukan kegiatan dengan Bapak dan Ibu, saya tanya dulu sejauh mana Bapak dan Ibu memahami asesmen nasional. Sehingga saya melakukannya dari mana. Tapi ya tadi, oh berarti saya harus melakukannya dari sini dulu. Tapi kalau saya misalnya, oh tadi dari oh berarti saya melakukannya akan sembarangan. Itu tuh sama di tempat Bapak dan Ibu. Kalau sudah saya ini, oh berarti saya akan berikutnya langsung ke C2 1 misalnya. Ya. Oke, dan setelah itu Bapak Ibu akan memastikan pencapaian kompetensi minimal sebelum diuji melalui penilaian akhir. Itulah di proses tadi. Makanya ya macam-macam tergantung penerapan Bapak dan Ibu. Yang penting saya bilang sentuhlah anak yang level bawah. Jadi lebih anak lebih biasanya Bapak Ibu harus pernah diperhatikan. Kalau anak level bawah tidak diperhatikan, begini ya. Begini itu sempurna. Betul nggak Bapak? Tapi selama ini dia akan ingat, walaupun dia sulit untuk bergerak misalnya, tapi akan ingat. Bu, saya pernah punya siswa seperti itu. Jadi artinya dia akan berjauh ini. Walaupun saya tidak bisa, tapi ibu selalu sabar sama saya. Mungkin itu akan dia ingat sampai kapanpun itu. Dan itulah yang membuatkan dia berproses. Beda rasanya Bapak. Dan itu akan kepuasan kita tersendiri. Itu luar biasa. Kita akan bisa mengetahui. Nah, di penilaian akhir tetap Bapak dan Ibu memastikan KD yang dicapainya harus yang mana, kan? Tadi KD-nya C3, maka di penilaian akhir Bapak Ibu tujuannya pada C3 gitu. Tapi prosesnya sudah dilalui, harus kan? Nah, untuk penilaian akhir itu akan menambahkan di proses. Nggak hilang nilai prosesnya. Tapi umumnya kan teman-teman maaf di sekolah ini nggak? Di sekolah yang lain begitu ulangan nilai ulangan akhir malah muncul. Ya, Bapak dan Ibu ulangan seberapa kali satu semester ini? Berapa? Ada berapa nilai? Biasanya yang kalian bagus. Ulangannya seberapa kali? Seberapa kali? Berdasarkan kali? Betul? 3 kali. Ya, kadang-kadang kan berdasarkan bab. Iya. Bapak Ibu cek, satu bab itu ada berapa kali? Bisa lebih dari satu. Betul nggak? Nah, masing-masing Bapak Ibu bisa jadi dalam satu bab itu lebih dari satu kali. Lebih ya? Bisa jadi ya? Kemudian Bapak dan Ibu, jika kita berbicara bab, itu kembali lagi ke kurikulum berbasis materi, bukan lagi kurikulum berbasis kompetensi. Paham saya waktu itu? Nah, kalau berbicara tuntas tadi itu berbeda dengan berbicara Bapak dan Ibu menyelesaikan sebuah materi. Karena kurikulum kita bukan kurikulum berbasis materi, tapi berbasis kompetensi. Oleh sebab itu saya bilang kalau anak bisa mengidentifikasi, maka identifikasi itu C1. Berarti anak sudah mampu kompeten untuk mengidentifikasi. Dia sudah cermat untuk mengidentifikasi. Anak sudah bisa memahami dengan cara misalnya Bapak dan Ibu memberikan sumber belajar untuk dia memahami. Nah, berarti anak sudah bisa C2. Berarti sudah bisa kompetensi memahami. Lewat apa memahaminya? Menjelaskan. Halo? Nah, ada terjadi seperti ini. Mungkin ini terjadinya kalau tetap saya masuk ke kelas. Ya, sekarang beberapa saya beberapa. Cuma berapa Bapak Ibu harusnya? Ya, kompetensi mana yang kita capai hari ini? Kita sebutkan. Nah, kamu harus bisa menjelaskan. Nah, harus bisa mengamati dan seterusnya. Coba dokter. Bu, sekarang pulang. Pulang aja. Oh iya, iya. Ya, saya. Ya, berenang kok boleh ibu berenang. Langsung ini. Ya, nak. Sekarang tutup bukunya semuanya ya. Tutup bukunya. Oke. Ya, keluarkan kertas lembar. Tuliskan namamu dan bertanya tanya. Bukan apa. Luar biasa. Untuk kertas ini mah pengalaman pribadi saya. Teman-teman nggak pernah ada. Keluarkan kertas, nak. Ya sudah. Tuliskan namamu. Sekarang menggaya teh kan. Tulis. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Yang tertawa dari pernah lakukan. Ya. Ya, kiri kanan gayanya. Si guru tadi mikir soalnya namanya.
kalau kumpul itu? Ya, kumpulkan. Ya, kumpulkan. Sudah ya? Ya, sudah kumpulkan. Hari ini pada ketemu. Berapa? Wish, tenang. Sudah semuanya sudah. Pada cari Parisa. Jadi pasir. Kalau saya sudah dulu bapak bandingkan. Nah, begitu masuk, udah bertanya, oh ya siap, sudah nanti dibuat bagikan ya. Hasilnya kan belum. Si soalnya mau, udah budak kita nulis semangat sudah. Ini budak tengah jawab semangat tengah. Tapi kita tidak siap. Tidak melakukan analisis yang baik, yang tepat, sehingga kita tidak persiapan untuk melakukan proses penilaian, baik proses maupun penilaian. Nah itu yang harus kita hati-hati, apa ya? Jangan sampai seperti itu. Tugas sama, udah terhantam lagi dari tugas, bukan? Dicontohkan itu, diparah itu, kan kadang begitu. Misalnya itu kan udah jangan katakan ya, coba kita cek dulu nah, di mana yang bukunya masih berikan akan diperiksa gurunya. Bisa terjadi boleh. Dan ini bisa membuat anak itu sudah antipati. Ibu bapak kecil apapun periksa pendidikan anak dan bapak juga sangat pahami bahwa penugasan itu harus relevan dengan kompetensinya. Sehingga nanti penugasan itu bisa menjadi alat ukur juga. Untuk pengetahuannya, untuk keterampilannya, bisa menunjang untuk penguatan kompetensinya. Maka sebuah KD bisa nilainya lebih dari 1. Tapi kan ini, dia mau boro-boro. Bapak dan Ibu punya 4 KD, ulangannya kan juga nilainya kan nggak punya sebelum KD di mana, sebelum KD itu ya. Sebenarnya, nah itu disebut dengan nilai timpeng. Kalau dia ngomong si Santi, berarti asal ada, asal ada. Udah ada semua, saya nilai. Udah kali-kali aku semua langsung nilainya. Kalau ketahuan bapak mengalami itu, ya. Kalau ini sekian itu, tapi tidak karena ada kamera, tapi karena nilainya jelek. Kayak kesekian udah kan. Nah misalnya di akhirnya nilainya lebih tinggi. Nah itu yang kita nggak otentiknya. Ya. Jadi hati-hati kalau kita tidak melakukan perencanaan yang baik, Bapak dan Ibu, maka kita tidak akan bisa menghasilkan value yang baik. Dan kita tidak boleh menjustifikasi anak menjadi tidak baik kalau kita juga belum baik. Makanya wajar kalau pas sekolah dia perlu didengarkan. Kenapa? Karena tahu proses yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang kita. Ya Bapak Ibu, jangan sampai kita dengan tidak sadar kita sudah menjadi anak. Maka ada kejadian anak yang pintar menurut kita ya Bapak Ibu ya, dengan cara yang tadi nih, misalnya belum kompetensinya belum sesuai terus tuntas, mereka tidak bagus ya. Dia bagus, udah kita bagus terus, tapi dia tidak mampu bersaing di SBMPTN. Tidak mampu bersaing di SNMPTN. Misalnya di bawah dia. Nah, itu berarti ada sesuatu yang kita salah. Bisa jadi kita justifikasi anak. Udah, terus bisa pas bener si Santi teh, terus gaulnya tegar cicing, ngaganggu batur, nilainya terlambat aja. Bahwa ada saat dia kompetensi
di bawah gurunya. Caranya, terus saya nanya, kenapa sih kamu belajarnya gimana? Enggak, aku bisa nyanyi bagus. Nanti kamu diajar itu sampai di luar. Dia jawab begini, Bu, apa yang ibu jelaskan itu sudah saya pelajari di rumah. Isi itu adil, luar biasa saya. Loh, kok kamu bisa? Karena ibu saya pulang sekolah itu saya les. Di rumah ibu saya menunggu saya belajar. Saya lihat apa yang ibu ceritakan di sana itu sumber belajarnya sama dengan saya. Kerayaan hukumnya seperti itu. Jadi apa yang ibu jelaskan itu sudah saya baca dan diulang dan saya sudah tahu. Jadi saya cukup tidur aja. Itu betul-betul pukulan yang luar biasa buat saya. Ternyata saya juga salah menilai anak. Oh, berarti anak ini sudah lebih dulu melangkah dibandingkan anak yang lain. Apa saya belajar? Saat pelajaran di rumah polanya begitu bergomong, terakhir, ayo nak, coba kamu berikan dorongan. Siapa tuh menjelaskan oleh anak jauh lebih efektif dan mudah dibandingkan. Alhamdulillah ternyata itu treatment yang luar biasa. Jadi kita nggak bisa hati-hati melangkah kita membuat justifikasi pada anak. Kalau kita sudah benar melangkah lalu terjadi hal-hal yang di luar kapasitas itu, berarti kita harus cari tahu, oh ini harus evaluasinya gimana ya, kekurangannya gimana, pelayanannya harus ditingkatkannya gimana. Ya, kalau memang kita belum ke arah sana lalu kita menjustifikasi nilainya bisa diterima sama UTP 78 saya. Gini, ini kok 78 tampilannya mananya? Pasti mau 78 tampilannya 80. Nah, di sini 75, 80 tampilan 85. Kan bisa gitu. Kan namanya timpang, ya. Hati-hati, tiba-tiba ketampilan apa? Nah, ini ketampilan aja, Mas. Dan bagaimana Bu, tugasnya kumpul terus. Tapi mata-mata itu, tugas itu untuk menilai apa? Hati-hati kepada anak. Penugasan itu ada untuk menilai ketabungan, ada untuk menilai keterampilan. Instrumen yang berbeda. Halo. Ya. Nah ini yang harus. Bapak Ibu kalau mau bertanya langsung aja ya. Biar sambil tanya sudah saya kalau nggak berhenti masih ngomong terus. Ya ini karena waktu kan siapa tahu ada bapak ibu yang masih penasaran nggak bisa langsung gitu ya. Langsung. Masih ada waktu seperempat jam. Oke ya. Kalau ada yang bertanya makanya udah tangan ya Bapak Ibu. Karena saya biasanya begitu ya. Oke. Nanti ini artinya oke ke sini Bapak dan Ibu ke penilaiannya. Maka nanti saya akan coba mempermudah seperti ini. Kita sambil duduk boleh kan? Ya, sebenarnya siapa tahu ada yang ditanyakannya untuk memberikan masukan begitu ya sebelum gitu untuk mempersiapkan materinya. Pasien yang sampaikan ini luar biasa ya, tidak mengantuk tapi mas jadi lebih semangat ya. Apalagi ini Bu Dewi kamu bisa nih seperti nama sampai terharu gitu ya. Ya jadi begitu ternyata ya pembelajaran luar biasa ya. Dan sampai sore begitu pada anak tentang nilai pelajaran yang ada mereka mau bertanya? Ada yang bertanya silakan sambil berjalan. Ya, kalau nggak ada saya coba ya. Bapak Ibu kita mengamati sebuah hadir bagaimana Bapak dan Ibu berpegang menjadi memisahkan materi pokok dengan indikator untuk mempermudah. Nanti tinggal Bapak Ibu mengambil menentukan bahan ajar seperti apa. Ini contoh. Saya akan ambil sebuah KD pada hari ini ya.
Bisa KD masa praktik ya. Contoh di kelas 10 kita ambil mata pelajaran apa? Geografi lah. Betul ya. Ini geografi kelas 10. Nah, ternyata hanya ada 6 Bu. Ini KD geografi kelas 10 itu ada 6. Ya. Di KD pandemik. Kalau KD yang di Permen 37 berapa? 8 ya. Berarti sudah hilang mulai. Nah, itu logikanya. Kenapa? Karena memang kondisi sekarang berbeda. Kita ambil sebagai contoh. Titik 4 misalnya dia 3.5. Ini sudah belum Bu? 3.4 dinamika litosfer sudah. Saya ambil yang bawah. Hanya tinggal 2 ya. Yes. Kepada ibu supaya mempermudah. Kalau karena saya berawal dari guru, jadi saya ingin Bapak dan Ibu nanti bisa membuat sendiri. Ya, 3.5 ini KD pengetahuan. Karena KD pengetahuan tersanding dengan keterampilan ya. Oke, kita muncul KD keterampilannya. 4.5 kita pindahkan ke sini. Oke. Ini close dulu ya. Ini geografi kita tulis. Oke, sekarang Bapak Ibu terlihat ke belakang? Halo? Kurang. Memang saya kecil. Terlihat? Terbaca? Oke, sekarang kita baca. KD 3.5 menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Sekarang saya mau tanya ke Ibu siapa? Bu Novi, mana yang menjadi materi pokok pada KD ini? Dinamika atmosfer. Dinamika atmosfer. Cukup dinamika atmosfer? Iya, dampaknya. Yang menjadi materi pokok adalah ini. Oke, saya pindahkan ke sini. Oke ya, siap. Dalam ini intinya seperti ini. Yang menjadi kata kerja kompetensi ini kata kerja kompetensinya. Oke, saya kasih merah. Nah sekarang saya nanya ke Ibu Rita. Materi pokok yang ada di KD ini, dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, ada submateri lain nggak? Apa saja? Coba sebutkan. Kenapa saya nggak nanya ke Ibu di depan? Karena bisa malah praktek. Kan secara. Nah kalau sekarang guru maka guru Novi, Bu, lagi nyari tong 2 jam ya yang mana? Guru mau baca apa? Apa saya? Tentang lapisan atmosfer. Manfaat lapisan atmosfer. Fungsi dari lapisan atmosfer. Itu dulu. Oke, sekarang saya ingin bertanya. Jadi
logikanya guru itu sudah harus mahir di sini. Guru harus tahu yang masuk dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, submaterinya itu apa aja. Kita melihat di sini ada dinamika atmosfer, berarti mulai dari lapisan atmosfer, ada manfaat, ada fungsi. Kalau yang dampaknya berunsur ya, terlihatnya. Biasanya dampaknya itu ada di materi itu. Ya betul. Materinya berupa apa? Dampak langsung dampak terhadap. Oke, betul ya. Berarti di sini ada dampak. Kan gitu ya? Oke, sekarang Bapak Ibu nanti di sumber belajar buku itu cek apakah buku A itu sudah ada keempat poin ini. Ya, itu ya. Mana buku yang digunakan sebagai sumber belajar? Jika misalnya dalam buku A ini tidak, berarti ada satu yang belum, maka ibu bapak harus menambahkan sumber belajar ya. Oke, sekarang berarti yang namanya dinamika atmosfer dan dampak terhadap kehidupan ini di dalamnya ada ini. Berarti saat bapak dan ibu mengajar, ya, untuk dia bisa menganalisis apa yang dianalisis, adalah lapisan atmosfer. Yang dianalisis adalah manfaat lapisan atmosfer, yang dianalisis adalah fungsi lapisan atmosfer dan dampak bagi kehidupannya. Benar? Maka Bapak dan Ibu ini harus input di dalam sebuah kegiatan dan kegiatan pembelajarannya ada di dalamnya. Nanti Bapak nah itu Bapak akan melihat apakah anak didik kita ini harus berlangkah dari C1, tuliskan di situ. Misalnya nih 3.5.1 gitu ya, IPK pertama. IPK pertama berarti langkah yang paling mudah. Oke ya? Ini berarti C1 gitu ya. Apa C1-nya? Nanti maksud berarti di dalamnya Bapak Ibu akan menuliskan apa ini, apa kata kerjanya yang relevan di biografi apa? Menjelaskan. Nah, jadi ya menjelaskan itu masuk C1 dan menjelaskan masuk C2. Kapan menjelaskan masuk pada tahapan C1? Jika hanya menjelaskan pada sebuah definisi saja, ya, jadi ya, maka ibu bapak cari kata kerja yang lebih operasional untuk C1 ini supaya kita tidak terganggu dengan menjelaskan C1 dan C2. Tenang, orang sabar anaknya nggak banyak, orang yang nggak sabar jauh lebih banyak. Good. Menyebutkan di sini adalah menyebutkan dinamika atmosfer dan menyebutkan dampak dari dinamika atmosfer itu yang di dalamnya dia mampu menyebutkan lapisan, manfaat, fungsi, dampak. Hanya menyebutkan, hati-hati Bapak dan Ibu, belum disuruh pada konsep. Maksudnya? Maka langkah yang kedua adalah 3.5.2 harus C2, betul? Apa C2-nya? Pada ibu yang lain nggak boleh maju karena itu harus dicari kayak geografi, pilih sama bapak. Boleh, bukannya boleh. Masih itu, ingat kontennya berubah nggak? Yang berubah itu gradasi pengetahuannya, tingkatan kompetensi pengetahuannya, materinya anggap. Sekarang ketiga, 3.5.3
Berarti harus ke C3 karena tadi menganalisis itu C4 ya. Apa C3-nya? Mengidentifikasi C1 dan C4. Ayo, KKO dan nama. KKO, apa itu KKO? Ya, bukan kata omongnya, kata kerja operasional. Kita buka kata kerja operasionalnya. Saya punya di sini punya bahasa. Nih, di C1 sederhana ya. Saya nggak bawa yang banyak-banyak, yang sederhana aja. Ini C2, ini C3. Enggak, yang mana? Menentukan? Oke, bisa ya. Materinya berubah? Sekarang 3.5.4. Kita lihat KKO banyak yang bisa kita gunakan. Analisis, membandingkan, menafsirkan. Bagaimana guru geografi? Tidak boleh intervensi teman-teman ya. Saya juga selalu kepala sekolah nggak bisa intervensi. Silakan Neng. Oke. Boleh sama dengan Kak Dena? Ya, kenapa Pak Tulis tapi nama? Dah, cukup. Berarti minimal 4 langkah, betul nggak? Ya, minimal 4 IPK. Bu Santi, kita mungkin saya mau pecah. Pertama saya menyebutkan macam-macam lapisan atmosfer. Enggak. Kemudian menyebutkan manfaat atmosfer. Enggak. Menyebutkan fungsi atmosfer. Enggak. Semakin rinci semakin bagus. Ya. Berarti IPK ini akan banyak. Bapak dan Ibu mau yang banyak, mau yang sedikit? Nah, kalau nulis saya harus hati. Jadi, saya nggak bisa intervensi, tapi Bapak Ibu paham. Jika Bapak Ibu menuliskan hanya satu ini, di dalamnya itu, ya, itu semua C1 untuk ini, betul? Dan itu harus sukses. Mau sukses? Ya, itu Bapak ya. Nah, saat Bapak dan Ibu ingin mengajak anak mengidentifikasi hanya lapisan atmosfer, maka cukup gambar lapisan atmosfer tok. Kalau ditambah lain-lain gitu kan. Dan guru ini sepisannya mau buat budak liar teh. Nggak ngerti saya juga. Terus gitu mau budak tuh bisa teh. Asal mereka bahagia. Dan guru pendekatnya kali segala-galanya. Padahal penilaian dari pihak atas, katanya gurunya tuh bisa ya, kamu sebagai guru. Ya, jadi gitu. Nah, sekarang kita harus paham dulu. Jadi, ibu bapak ayah disuruh bikin SPPK kalau bisa sesingkat-singkatnya kan? Ya kan? Tapi, nah dalam implementasinya ibu bapak harus memecah gitu loh pembelajarannya, sehingga nanti kita bisa dapatkan utuh. Berarti menyebutkan itu menyebutkan untuk atmosfer, fungsi, manfaat, dan dampak. Karek menyebutkan Bu, namun budak disuruh menyebutkan, lalu ibu keinginan jawabannya menjelaskan, dan sama. Ya, anak hanya menulis pakai poin-poinnya aja udah 100 sekiranya, dan nggak disuruh menjelaskan si poin A, B, C, dan namun enggak. Hati-hati ya. Nah, itu cara menilai kita pada siswa kita. Sehingga saya berkeyakinan kalau kita step by step, maka tabungan anak itu banyak nilainya. Iya. Jadi kalau masih angka di akhir 60, 40, 30, 20, anu lepat saha. Itu ya, jadi berarti ada yang salah pada saat kita melakukan membreakdown itu. Ya, itu yang harus kita rubah paradigmanya. Nah, ini baru berpengetahuan. Keterampilan
buat IPK pasti mau sesuai. Baru ya? Karena saya baru diundang ke SMA sekarang. Karena saya baru diundang ke SMA sekarang. Oke, karena saya juga nggak mau mulai undangan mbak menangkap saya. Oke, lanjut. Nih, menyajikan namanya. Ya, ya, dan kami mau guru, jadi saya nggak mau Bapak Ibu. Saya berawal dari guru menjadi profesor, awalnya dari guru. Jadi saya ingin teman-teman itu sama-sama kita belajar, karena banyak yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Itu yang saya rasakan. Oke? Nah, menyajikan proses dinamika berarti materinya adalah proses dinamika atmosfer ya. Materinya kita munculkan ke sini. Materi ini sebetulnya ini ada di mana? Ada di diri kita. Kan ada di lapisan atmosfer ya. Bapak Ibu ya? Nih, dinamika atmosfer kan bisa menggunakan peta, bisa menambahkan, latih di dalam pembelajarannya bagaimana dia bisa melihat peta, gambar, lapisan atmosfer itu seperti apa dan seterusnya. Maka ini dilatih Bapak Ibu. Ini kan macam-macamnya. Tergantung Bapak Ibu menemukannya apa. Yang penting anak sudah bisa membaca dari berbagai media. Oke ya? Nah sekarang Bapak dan Ibu yang diinginkan adalah menyajikan. Kita lihat. Saya akan lihat taksonominya berdasarkan taksonomi Dev. Sederhana aja. Ini kan taksonomi Anderson ya untuk pengetahuan. Sekarang untuk keterampilan kita menggunakan taksonomi ini. Jadi ini adalah P1. P1 itu imitasi. Imitasi itu meniru. Meniru itu mencontoh. Meniru itu nyontek. Berarti nyonteknya diajari nggak? Diajari. Jadi proses pada saat anak lihat, kan meniru sanes. Itu tuh nyontek. Nyonteknya untuk berpengetahuan dan berketerampilan. Oke, manipulasi dari yang sudah ada kita coba manipulasi, misalnya kita ditanyakan bagaimana dia untuk bisa melengkapi dan seterusnya. Itu namanya manipulasi. Ya, dia memanipulasi apa yang sudah ada contoh awal, gitu. Kemudian yang ketiga, presisi. Presisi itu adalah dia mencoba untuk membuat sesuatu yang berbeda dari yang contoh, gitu. Ini namanya P3. Keempat, artikulasi. Ini P4 dan naturalisasi P5. Itulah yang akibatnya dia bisa mencipta, membangun. Oke? Nah sekarang, Bapak dan Ibu tadi kita punya kata kerja apa di keterampilan? Menyajikan. Kita lihat di kata kerja yang ada di buku. Menyajikan itu ada di sini ada? Nah ini ya, berarti dia berada di P3. Tuliskan di sini misalnya kita tulis P3. Maka di sini akan ada 4, 5, 1 adalah 1, 4, 5, 2 adalah 2 dan 4, 5, 3. Oke. Materinya apa di sini? Nanti tinggal diambil ya. Kita coba masukkan dulu saja. Oke, tinggal kita mencari kata kerja aktivitasnya. Untuk yang P1-nya, Bapak dan Ibu guru geografi akan mengajar anak yang mana dari langkah ini. Nih. Saya guru matematika kan? Guru geografi. Menyalin.
Karena yang diinginkan ya Bapak Ibu lihat materinya. Proses di mana maksud? Benarkan di C. Kita lihatnya di P ya, di P. Baterainya habis. Di sini Bu, kita lihatnya ya. Masuk P2 itu ada di sini. Menunjukkan dari hasil yang disalin anak mampu menunjukkan. Oke. Bisa menunjukkan, bisa mencoba. Artinya dia membuat gambar lapisan-lapisan. Oke. Ini menunjuk P3 atau 2? Oh P3 ya. Oh P3. P2 apa saya? Di sini. Melakukan ya. Melakukan. Terakhir. Oke, apa yang diinginkan? Menyalin proses dinamika. Oke, bisa ya? Kemudian melakukan apa? Nah, harus dirubah bukan itu kalimatnya. Yang diinginkan dia nanti tahu, misalnya membuat peta. Ya, jadi dia melakukannya membuat peta tentang akan mengajak anak membuat peta, bagan, gambar, apa dan seterusnya silakan. Ya, berarti nanti melakukannya adalah menggambar apa? Proses dinamika atmosfer. Ini bisa nanti Bapak dan silakan proses. Ini menjadi blog sama kita ya. Nah, harus berhubungan ya Bapak Ibu. Karena mengingat anak punya skill. Jadi dia tahu lapisan atmosfer itu ada berapa lapisan. Lapisan yang pertama apa? Troposfer. Itu akan posisinya di mana? Kalau dia menggambarkannya di atas berarti salah gitu kan? Ngerti kan? Nah, berarti dia tahu skillnya bahwa lapisannya terdiri dari 4. Lapisan pertama itu berada di bawah atau di atas kalau menggambar gitu. Nah, jadi itu yang dimunculkan. Kalau di peta memberikan lapisan itu seperti apa? Simbolnya itu seperti apa? Nah, itu harus tahu. Nah, itu diajarkan di berkegiatan berketerampilan. Oke ya? Terakhir ya. Terakhir menampilkan tadi proses dinamika hasil yang dia buat tadi akan ditampilkan di mana tampilannya, badai dipajang, badai dipresentasikan, mau disosialisasikan atau di semacam nanti ibu bapak mengajak bermainnya untuk shopping ya. Nah, melihat yang ini dapat peta, yang ini gambar apa dan seterusnya begitu. Nah, itu tergantung domain. Nah, kalau di book dari rumah perlihatkan saja. Coba kelompok 1, coba si A, coba apa yang kamu buat. Ini Bu, coba perhatian yang lain. Ada yang beda enggak yang kamu buat? Oh, saya mau bikin ini Bu. Nah, itu digambarkan. Ini Bapak dan Ibu langkahnya sehingga beda kompetensi yang diharapkan di keterampilan dengan pengetahuan. Tetapi berketerampilan ini bagian dari mendapatkan pengetahuan atau sebaliknya. Pengetahuan untuk mendapatkan keterampilan konkretnya, gitu ya. Maka tidak bisa dipisahkan antara keterampilan dengan pengetahuan. Ini, maka nanti Bapak dan Ibu sudah membaca. Oh, saya akan mengajak anak menyebutkan bahan belajarnya apa. Akan berbeda dengan anak menjelaskan. Akan beda bahan ajar untuk menentukan. Akan beda bahan ajar untuk analisis. 4 kegiatan pasti akan ada 4 bahan ajar minimal.
nanti dari sini Bapak Ibu akan membuat instrumen penilaian sampai kali. Jadi kalau menyebutkan soalnya harus yang menyebutkan, jangan soalnya memahami. Akhirnya udah ID ajaran menyebutkan, soalnya memahami, sampai kapanpun juga akan sulit bagi anak yang level bawah. Ya, contoh, Bapak Ibu kalau akan mengukur tinggi badan menggunakan apa? Meteran. Kalau mengukur berat badan? Kalau timbangan dipakai untuk mengukur tinggi badan bisa nggak? Nah, itu bagi saya ke situ aja deh. Saya ajarnya. Ya. Nah, ini langkah sederhana. Dari sini Ibu Bapak tinggal aja gampang kalau sudah punya IPK, kegiatan belajar pasti mengalir. Misalnya menyebutkan anak disajikan gambar bla bla bla, peserta didik dapat mencermati atau mengidentifikasi bla bla, sudah satu kegiatan. Disajikan sumber belajar halaman sekian tentang bla 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 bla, peserta didik studi literatur terkait dengan sistem bla 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 bla, konsep. Peserta didik duduk bersama dalam kelompok untuk membuat peta prestasi. Tujuannya apa? Selain dia berketerampilan, dia berpengetahuan untuk mampu menentukan. Nah, itu udah minimal 4 indikator, 4 langkah kegiatan. Sulit nggak Bapak Ibu? Yang sulit adalah memulainya. Ya. Nah, dari sini apabila Bapak Ibu runut, lalu indikator penilaiannya ada, ke soalnya itu langsung. Oh, kalau menyebutkan berarti stimulusnya adalah stimulus yang menyebutkan. Ulas stimulus sampai kapan nih? Coba analisis dari sini. Wah, kita terus soal C4 dari banyak kesana. Beda kan ya? Tadi stimulus yang mencermati aja walaupun banyak, tapi kan hanya melihat itu data yang ada. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, saya yakin Bapak Ibu menilainya benar sesuai dengan indikator, indikatornya diberi dari KD, pembelajarannya sesuai dengan indikator, bahan ajarnya relevan. Saya berkeyakinan anak-anak kita akan kompeten, diuji oleh siapapun, insya Allah bisa. Tangan dong buat kita semua. Kata kuncinya, kitanya mau berubah apa? Kalau setelah di HT ini balik dari RPP nanti copy paste, walau Pak saya tidak bisa masukkan. Tapi kalau Bapak Ibu mencoba, coba kita coba sedikit aja. Satu, makanya RPP itu tidak perlu 1 tahun langsung dibuat sama yang tidak perlu. Kalau RPP kalau silabus oke. 1 semester. Kalau RPP misalnya saya cukup 2 pertemuan saja dulu di minggu pertama. Minggu depan saya hari ini akan membuat RPP untuk kegiatan hari kedua. Besoknya itu boleh aja. Makanya RPP baiknya tidak dijilid dengan jilid yang bagus, pakai hard copy. Kata mah tinggal dipisah RPP nanti, taruh di ambon. Nah, Ibu Bapak cukup pakai ya bolongan. Begitu catatan tinggal masuk plus sini. Catatan revisinya ada di situ. Ya. Makanya saya kalau mana, saya nggak perlu RPP ya 1 semester. Saya yakin kalau sudah buat 1 semester walau digunakan dan tidak. Saya perlu ya Bapak Ibu akan kerjakan besok RPP-nya sudah masuk ke saya. Jadi saya periksa saya akan buatkan apa nanti 1 minggu, 1 bulan akan saya mengumumkan. Misalnya RPP yang dalam instrumen sudah sesuai, sudah memenuhi indikator yang tepat, kegiatannya sesuai dan seterusnya, kita tinggal lihat pembelajarannya sesuai apa enggak. Nah, itu yang kami harapkan Bapak dan Ibu, kita melakukan perubahan untuk diri kita sendiri. Pertama, tujuannya adalah supaya meningkatkan mutu peserta didik kita. Insya Allah mudah-mudahan bisa berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya ini ke Guru Abisok. Terima kasih Ibu ya. Teman-teman sedang antusias juga sedang semangat. Maaf saya. Ya, memang waktu kita sampai pukul 3 ya untuk acara ini. Dan kami masih butuh sebenarnya banyak ini dan saya ingin karena untuk kelanjutan besok dan hari berikutnya ingin bertanya kaitannya dengan bentuk penilaian, kemudian pertimbangan jumlah soal dan lain-lain. Ya, jadi tim kurikulum sangat termotivasi
berarti ya Bu ya, dan AKM tentunya ya, dan AKM gitu. Kemudian yang kedua, kalau melihat tadi ingin kita yang ideal, berarti pertimbangan jumlah soalnya ditentukan oleh satuan pendidikan, oleh MGFPS sendiri. Contoh misalnya bahasa Indonesia kan rata-rata 50 soal gitu ya. Tidak mungkin dengan harus di dalamnya kita ingin berlatih beragam. Ada PG, ada menjodohkan, mempertimbangkan literasi membaca, juga numerasi. Mau kita coba mulai sekarang. Berarti sebaiknya jumlah itu berkisar antara berapa gitu idealnya antara yang bahasa IPS dan pun IPA gitu ya sebaiknya, karena kalau 50 soal itu terlalu banyak gitu, terlalu berat ya, mungkin sekitar itu. Dan mudah-mudahan nanti guru-guru besok masih anak masih dari ibu bisa akan kita coba menerapkan seperti tadi membuat soal. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa. Tolong dong. Penilaian untuk kondisi sekarang apakah masih boleh? Ada penilaian harian, penilaian tengah semester di dalam aturan PRN-nya tidak ada Bapak Ibu. Tetapi kita bisa melakukan tujuannya apa? Kita punya tujuan supaya apakah per 3 bulan itu anak masih menyimpan kompetensinya dalam memorinya, ya. Tetapi Bapak dan Ibu ingat, penilaian tengah semester itu nilainya itu harus dipecah. Iya, misalnya PTS itu kan 3 bulan. Ibu per 3 bulan punya 2 KD, maka 2 KD itu buat soal penilaian untuk soal untuk 2 KD itu. Nanti setiap KD misalnya punya 5 soal misalnya ya, jadi 10 soal misalnya. Maka nilainya itu dipecah. Soal nomor 1 sampai nomor 5 adalah untuk KD 1. Berarti hanya 5 soal. Jadi nanti soalnya seperti ini. Nanti kalau ibu bapak sambil saya cari dulu di mana posisi itu ada. Ya, sambil saya jalan, nanti Bapak Ibu pecah, kemudian KD yang kedua nomor 6 sampai nomor 10. Itu nanti akan masuk di apa namanya? Sebentar. Saya cek dulu ada nggak di sini. Saya pasang dulu. Nah, nanti akan kita pecah dari 5 soal itu, Bapak dan Ibu ya. Ambil yang esensial kan, PTS itu. Nanti anak nilai misalnya betul 3 per 5 kali 100%. Berapa nilainya dong? 60. Nah, 60 itu adalah untuk penguatan di KD 1. Bapak dan Ibu. Nanti Bapak cek harus muncul. Tapi pasti jatuh 2 penguatan. Boleh Bapak dan Ibu, itu dikembalikan ke satuan pendidikan. Tujuannya adalah mengulang begitu 60 berarti Bapak dan Ibu ya, KD 1 itu dalam waktu 3 bulan mengalami penurunan. Apa yang dilakukan guru? Melakukan memperbaiki dulu sebelum masuk pada KD berikutnya gitu loh. Tujuannya memperbaiki, bukan artinya menjustifikasi anak menurun beratnya. Karena kalau menurun berarti ada sesuatu yang tidak tepat saat pembelajaran, tidak lama tersimpan dalam memori. Ya, jadi PTS itu boleh dilaksanakan boleh tidak, karena di dalam aturan PRN-nya tidak ada. Yang ada penilaian harian, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Tetapi beberapa sekolah masih melakukan, termasuk saya. Tujuannya apa? Untuk melakukan evaluasi sebetulnya. Evaluasi bagi diri kita untuk bisa memperbaiki sebelum kita nanti ujung-ujungnya kelabakan di akhir semester. Terlalu banyak yang harus kita remedial per kompetensi dasar. Itu ya, itu tentang penilaian. AKM Bapak dan Ibu nggak ada. Nanti Bapak dan Ibu harus ada penilaian AKM tersendiri, nggak ada. AKM itu nanti akan sampel untuk sekarang kan, akan diambil hanya 45 anak, berarti yang lainnya tidak melakukan.
merubah paradigma pembuatan soalnya. Tidak lagi pilihan ganda biasa, tapi gunakan pilihan ganda yang tidak biasa. Seperti apa? Pilihan ganda yang tidak satu jawaban benar, tapi bisa lebih dari satu jawaban benar, atau benar salah dengan alasan dan seterusnya, sehingga di situ membangun kompetensi anak berpengetahuannya lebih lama tersimpan dalam memori. Jadi intinya nanti Bapak dan Ibu harus belajar membuat soalnya yang betul-betul ke arah asesmen nasional, yaitu yang soal HOTS lah bahasanya, ya. Melatih walaupun tidak semuanya, bisa jadi pilihan ganda biasanya ada 3 soal, pilihan ganda campurannya, karena yang biasa dilakukan kalau pilihan ganda kayaknya 2 itu. Saya yakin Bapak dan Ibu melakukannya itu. Tidak pernah dilatih menjodohkan, ya kan? Uraian singkat itu jarang Bapak dan Ibu. Nah, yang terpenting adalah dalam soal itu sudah memunculkan stimulusnya, stimulus yang mampu menggiring pada berpengetahuan dan keterampilan. Kuncinya di situ, ya. Jadi tetap penilaian itu tetap inti dalam Permen nomor 23 itu hanya ada penilaian harian yaitu proses, ya, penilaian akhir semester, akhir tahun, hanya itu. Ujian sekolah, ya, ujian sekolah, dan kalau asesmen nasional itu hanya sampling saat ini. Untuk tahun ini kan sampel. Betul. Tahun depannya mungkin. Tahun depan kita belum tahu, dan kemungkinan besar tidak akan semua, Bu, karena luar biasa. Sampling saja itu kendalanya cukup banyak karena bersamaan dalam satu waktu yang sama, ya. Itu masih dipelajari apakah nanti itu, karena ini bukan untuk menilai siswa, tapi kalau untuk semua siswa anggapannya seperti yang lagi, dan ini akan berbeda. Saya berkeyakinan bahwa yang namanya asesmen nasional untuk nasional, ya, itu tetap dalam kondisi sampling. Nah, tetapi Bapak dan Ibu akan melakukan AKM mata pelajaran. Nah, AKM mata pelajaran dilakukan di penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah. Itu yang diharapkan. Itu asesmen mata pelajaran. Ya. Itu mungkin Bu, masih ada? Oke, terima kasih. Mangga sambil Baik Bu, Ibu dan Bapak peserta workshop, sekali lagi berikan aplaus dari hari yang pertama ini, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita masih, ya Ibu Bapak peserta masih terlihat semangat gitu ya, mudah-mudahan terus karena ini istilahnya menjadi awal ya pertobatan kita mungkin bagi yang untuk lebih baik lagi ke depannya, dan kita harus belajar ya, karena seperti yang kita ketahui yang namanya pembelajaran dan sebagainya setiap waktu itu berubah dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, terutama di masa pandemi ini. Dan yang terpenting mudah-mudahan kita selalu sehat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu para peserta ini, ya semua warga sekolah, sehingga tugas kita baik di rumah maupun di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Santri yang sudah memberikan ilmunya yang cukup panjang dan lebar ya, sehingga kita menjadi luas ilmunya begitu ya. Mudah-mudahan dapat